Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan sehingga kita masih bisa bermuamalah dalam majelis yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih diberikan nafas sampai kita mampu memasuki hari ke-9 bulan Ramadan. Semata-mata karena Allah. Ibu-ibu serta seluruh pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya diamanahi untuk menyampaikan atau berbagi, tepatnya berbagi pengetahuan dengan tema peran perempuan dalam menumbuhkan takwa di dalam keluarga. Sekali lagi ibu-ibu, ini sifatnya adalah berbagi pengetahuan ya. Nanti monggo jika ada yang bermanfaat diambil hikmahnya, jika ada yang kurang monggo nanti disempurnakan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, takwa itu adalah istilah yang seringkali kita dengar. Secara bahasa, takwa itu bisa berasal dari kata wako, ya, artinya memelihara, melindungi atau menjaga diri. Sedangkan mengutip dari Ibnu Abbas, takwa itu sering dimaknai dengan orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah atau apa yang dilarang oleh Allah, serta melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ya, definisi ini, ya, menurut Ibnu Abbas ini definisi yang sangat sederhana, gitu ya, sederhana, simple gitu, tapi sangat mendalam, ya. Kenapa? Karena menjaga keseimbangan antara menjauhi larangan dan menjalankan perintah itu tidak mudah. Maka orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Ya, dimudahkan semua urusannya. Ya, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah segala urusannya. Diatur oleh Allah. Gitu ya. Kenapa menjauhi larangan itu susah gitu ya? Karena selama ini larangan-larangan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah itu di dunia ini dikamuflase gitu ya, ditampakkan seolah-olah menyenangkan, ya, seolah-olah menyenangkan. Berbuat maksiat itu menyenangkan, ya. Kalau kita tidak mengingat Allah itu menyenangkan, begitu, ya. Nah inilah sehingga apa? Dampaknya akan menjadi sesuatu yang sangat berat untuk dijalankan, ya. Lalu terkait dengan takwa, ada
pemikiran dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini merumuskan takwa ke dalam 4 pilar utama. Ya. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, yaitu adanya rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut jika Allah itu murka. Jadi jika kita merasa bahwa saya takut sekali kalau Allah murka, maka apa yang kita lakukan adalah berupaya untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Gitu. Takut Allah itu akan memberikan bencana kepada kita, murka memberikan bencana kepada kita seperti banjir misalnya, ya, kondisi alam yang tidak kondusif seperti itu, ya. Itu maka kita jangan merusak alam, ya. Lihat banjir-banjir yang selama ini banjir Aceh misalnya, ya. Kita melihat di dalam aliran-aliran air itu ada banyak ternyata potongan-potongan pohon gitu, ya, yang sebenarnya pohon itu adalah sebagai pelindung, ya, pelindung, walaupun mungkin secara geologis gitu, ya, kondisi alam di Aceh mungkin berbeda dengan yang ada di Jawa, ya, apalagi didukung oleh cuaca yang ekstrim dan sebagainya, ya. Nah itu akhirnya dampaknya apa? Allah murka, menyulitkan kepada manusia, gitu, ya. Itu bukan karena Allah, tapi karena ulah kita sendiri, kan begitu. Nah itulah al-khaufu minal jalil. Lalu al-a'malu bitansil, ya. Al-a'malu bitansil itu beramal sesuai dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Qur'an, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana di bulan Ramadan umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, ya, itu beramal, ya, menjalankan amalan atau perintah-perintah Allah seperti sholat wajib dan sebagainya, ya, sholat fardu yang lain. Lalu berikutnya adalah ar-ridho bil qalil. Nah ini merasa cukup dan ridho dengan rezeki yang sedikit, ya, atau qanaah, ya, qanaah. Lah rezeki yang sedikit ini persepsi manusia yang mengatakan bahwa rezeki itu sedikit, ya, karena tantangan manusia itu menilai rezeki itu hanya dari harta, ya. Kalau kita melihat rezeki itu semata-mata dari harta, maka kita tidak akan pernah merasa cukup, begitu, ya. Kita tidak akan pernah merasa cukup, selalu merasa kurang, karena kita melihat selalu yang lebih di atas kita, gitu, ya. Sehingga kita tidak pernah ridho dengan kepastian ketetapan Allah. Kalau kita menyadari bahwa rezeki itu tidak hanya berupa harta, bisa berupa kesehatan, ya, putra-putri yang soleh-solehah, keluarga yang tentram, berhubungan dengan masyarakat yang baik, itu adalah rezeki. Maka kita akan merasa cukup dan bersyukur, ya. Lalu yang keempat itu adalah al-istidatu liyaumil akhir, menyiapkan bekal untuk hari akhir, atau hari akhir ini adalah kematian, ya. Marilah kita saling mengingatkan akan kematian, ya. Masya Allah, kematian itu adalah pengingat sebaik-baiknya pengingat, ya, sebaik-baiknya pengingat. Mohon maaf sekali lagi, ini adalah pengalaman pribadi saya, ya. Pengalaman pribadi saya ketika mendapati almarhum suami saya itu meninggal, ya, wafat dalam keadaan mendadak,
ya, mendadak yang mungkin jauh dari pemikiran kami ya, keluarga besar terutama, karena meninggal sewaktu bermain bulu tangkis. Saya dihubungi untuk segera ke rumah sakit, sudah mendapati suami saya wafat. Saya tidak bisa berkata-kata apapun, bahkan saya merasa shock gitu ya, merasa shock pada saat itu. Hari demi hari itu menjadi pelajaran berharga buat saya, ya, saya secara pribadi jadi pelajaran berharga. Saya melihat bahwa HP yang baru dibeli, merek terbaru yang baru dibeli, itu masih tertinggal di rumah, ya, masih tertinggal di rumah, tidak ikut di makam, ya, tidak ikut dimasukkan ke dalam kubur. Raket kesayangan itu masih ada, dompetnya juga masih ada, dan melihat itu semua serta ijazah, ya, ketika buka lemari ada ijazah, itu menyadarkan kepada saya secara pribadi, ya, menyadarkan kepada saya bahwa kita nggak bawa apapun gitu, semuanya masih ada, semuanya masih ditinggal, masih tertinggal. Itulah menjadi kesadaran tertinggi, ya, buat saya, bahwa yang akan dibawa nanti ketika kita meninggal adalah hanya semata-mata amal, ya, amal kebaikan. Oleh karena itu, mari berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya takwa di dalam keluarga itu tidak terlepas dari sosok perempuan yang namanya ibu, ya. Ada istilah populer bahwasanya al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi putra putrinya. Kalimat ini tentu tidak semata-mata bicara tentang pendidikan formal seorang ibu, tapi ibu yang mampu memberikan teladan. Kenapa? Karena ibu itu adalah the silent leader, ya, teladan keikhlasan. Silent itu diam, gitu ya. Leader itu teladan, gitu ya. Silent itu anggap aja keikhlasan, gitu ya. Jadi ibu ini teladan keikhlasan. Jadi menjadi perempuan, menjadi ibu itu tidak perlu menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa tidak perlu menunjukkan dengan kata-kata ibumu ini perempuan yang hebat, ibumu ini adalah perempuan yang luar biasa, tidak perlu. Tapi cukup tunjukkan dengan perilaku kita sendiri, ya. Karena perilaku kita akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Inilah yang dinamakan bahwa ibu atau perempuan itu adalah sebagai teladan. Ibunya rajin ibadah, insya Allah memberikan teladan kepada putra-putri kita, itu juga akan rajin beribadah, ya. Jadi banyak cara sebetulnya untuk menghidupkan suasana ketakwaan di dalam rumah yang yang melibatkan peran ibu, apalagi di bulan puasa, membangunkan sahur bersama, gitu ya. Kemudian mengajak tarawih, menuntun putra-putrinya tarawih di masjid, gitu ya. Menghadiri majelis-majelis ilmu,
lalu tadarus ya, banyak ya amalan-amalan soleh yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ya. Sekali lagi kajian ini sifatnya hanya memberikan pengetahuan, monggo jika ada yang kurang bisa kita sempurnakan, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Saya secara pribadi mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi amal jariah kita semua. Kita diberikan kekuatan oleh Allah menjadi perempuan-perempuan yang hebat, yang senantiasa menjadi teladan bagi putra-putri kita, menghidupkan suasana keluarga menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah. Ibu-ibu, cukup sekian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.